Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Elal Ulya. Selamat malam saya ucapkan dari kota Surabaya. Dan saya sekarang sudah berada di stasiun Surabaya Pasar Turi. Pada kesempatan kali ini saya akan balik menuju ke Jakarta. Jadi balik kerja lagi menuju ke perantauan. Dan pada kali ini saya akan naik kereta api Sembrani kelas luxury. Jadi untuk kereta api Sembrani kelas luxury ini menggunakan luxury generasi kedua, persis seperti luxury yang berada di kereta api Gajayana, kereta api Argo Lawu, ataupun kereta api Argo Dwi Pangga. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Suasana malam hari di stasiun Surabaya Pasar Turi pada hari ini tuh rame banget. Jadi ini tuh tanggal 30 April tahun 2023 dan bisa dibilang merupakan arus balik puncak kedua setelah kemarin tuh sekitar tanggal berapa ya? Tanggal 25 April tahun 2023. Dan untuk semua tiket kereta api pemberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi maupun Surabaya Gubeng itu habis. Jadi untuk di kota Surabaya sendiri itu ada beberapa stasiun besar, salah satunya adalah stasiun Surabaya Pasar Turi ini. Untuk stasiun Surabaya Pasar Turi itu lebih dikhususkan untuk kereta api yang via jalur utara. Jadi yang melewati Bojonegoro, Cepu, Semarang Tawang, Semarang Poncol, sampai Cirebon menuju ke Jakarta. Untuk stasiun Surabaya Gubeng itu dikhususkan untuk kereta api yang melewati jalur selatan. Jadi yang via Madiun, Yogyakarta, seperti itu. Dan habis ini kita akan masuk ke dalam ruang tunggu. Jadi ruang tunggunya untuk di stasiun Surabaya Pasar Turi itu dibedakan menjadi dua, yaitu ruang tunggu eksekutif dan ruang tunggu ekonomi. Jadi untuk ruang tunggu eksekutif itu untuk kereta api kelas tinggi seperti Sembrani, Argo Bromo Anggrek, dan kereta api lain. Dan untuk ruang tunggu ekonomi itu seperti kereta api lokal, kereta api Kertajaya, dan kereta api lain. Let's go, kita masuk. Nah, di sini tuh ada papan informasi atau layar informasi tentang ketersediaan tiket kereta api keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi untuk Erlangga, Ambarawa Express, Jayabaya, Gumarang, Harina, Sembrani, Kertajaya tambahan, Argo Bromo Anggrek, Kertajaya, Blambangan Express, Dharma Wangsa. Ini tanggal 30, tanggal 1 itu kebanyakan udah habis, kecuali Blambangan Express ya, dari Surabaya Pasar Turi menuju ke Ketapang. Itu belum termasuk kereta api Jayabaya, Sembrani tambahan yang lain, KA tambahan SBU, SBU GMR, Argo Bromo Anggrek pagi, Erlangga, dan kereta api lain. Coba lihat, ini kebanyakan udah habis. Untuk tanggal 30 sendiri itu cuma ada kayak sisa Blambangan Express, Surabaya Pasar Turi menuju ke Semarang. Terus ini Sembrani tambahan luxury, keberangkatan dari Pasar Turi menuju ke Gambir ini sisa satu, mungkin ada yang batal kayak gitu. Ini kebanyakan udah habis ya. Oke, sebelum berangkat mari kita cetak boarding pass-nya terlebih dahulu. Jadi untuk boarding pass-nya itu bisa kita cetak menggunakan counter check-in mandiri seperti ini. Let's go. Oke, kita masukkan kode bookingnya terlebih dahulu. Harina, 2 menit, Harina. Oke, pilih semua. Akan keluar di sini. Dan kali ini saya akan naik kereta api Sembrani kelas luxury dengan nomor kereta api 77L. Keberangkatan Pasar Turi 19.25 dan ketibaan di Gambir sekitar pukul setengah 5 pagi. Let's go! Nah, seperti inilah suasana apabila kita menunggu di ruang tunggu eksekutif. Jadi itu tersedia kursi-kursi biasa. Tetapi karena kali ini kita akan naik kelas luxury, jadi kita mendapatkan privilege untuk menunggu di luxury room. Mari kita masuk ke dalam. Let's go! Mas, ya Mas. Silakan masuk. Silakan. Oke. Duduk dulu. Ya. Iya Pak. Oke. Kita udah masuk di luxury room. Jadi itu di sini tuh khusus ya untuk para penumpang kereta kelas luxury ataupun priority ataupun panoramik seperti itu. Jadi di sini tuh tersedia sofa yang nyaman, tidak campur dengan penumpang-penumpang lain, cozy, adem yang penting, dan tersedia beberapa makanan. Kita lihat makanannya nih. Nah, jadi kita bisa menikmati beberapa pilihan buah di sini, ada kue-kue dan bahkan ada minuman. Minumannya itu ada teh, ada kopi, bahkan ada jus. Ini mantap nih, mantap. Seperti inilah suasana dari stasiun Surabaya Pasar Turi sekitar pukul
7 kurang 20 menit. Jadi di sini rangkaian kereta api Sembrani yang akan saya naiki itu belum dipersiapkan di jalur pemberangkatan di stasiun Surabaya Pasar Turi. Biasanya itu berada di jalur 1 ataupun jalur 2. Nah, untuk rangkaian kereta api Sembrani itu masih berada di Dipo Kereta Stasiun Surabaya Pasar Turi, karena untuk rangkaian kereta api Sembrani yang akan saya naiki itu barusan tiba di Stasiun Surabaya Pasar Turi sekitar pukul 17.50 atau sekitar pukul 6 sore. Karena kereta api Sembrani ini itu rollingannya udah kayak kereta api Argo Bromo Anggrek ya. Jadi kereta api Sembrani itu berangkat malam dari Stasiun Surabaya Pasar Turi, pagi hari tiba di Stasiun Gambir sekitar pukul setengah 5, dan sekitar pukul 8 pagi akan menjadi kereta api Sembrani tambahan tujuan akhir Stasiun Surabaya Pasar Turi lagi, kedatangan sekitar pukul 6 sore, dan sekitar pukul 19.25 akan berangkat kembali menuju ke Jakarta Gambir sebagai kereta api Sembrani reguler. Begitupun kereta api Sembrani yang berangkat dari Jakarta. Jadi kereta api Sembrani berangkat dari Jakarta itu sekitar pukul 7 malam, tiba di sini tuh sekitar pukul 4 pagi, dan sekitar pukul 7 atau 8 pagi akan menjadi kereta api Sembrani tambahan menuju ke arah Gambir, dan sore hari tiba di Gambir, pukul 7 malam akan berangkat kembali menuju ke Stasiun Surabaya Pasar Turi sebagai kereta api Sembrani. Jadi rollingannya udah persis seperti kereta api Argo Bromo Anggrek. Dan untuk suasana di ruang tunggu peron itu belum terlalu rame karena para penumpang tuh masih kebanyakan menunggu di ruang tunggu, lebih cozy, lebih adem. Kalau di sini tuh agak gerah seperti itu. Jadi untuk Stasiun Surabaya Pasar Turi itu jalur aktifnya untuk kereta api lewat itu untuk pemberangkatan biasanya jalur 1, 2, 3 ataupun 4. Dan menuju ke sana itu menuju ke arah Semarang. Dan menuju ke sana itu menuju ke arah Segitiga Mesgit. Kita bisa menuju ke Stasiun Kalimas ataupun Stasiun Surabaya Gubeng. Pada kesempatan kali ini saya naik kereta api Sembrani kelas luxury ini mendapatkan harga tiket sekitar 1.540.000 dan menjadikannya salah satu kereta api dengan harga termahal untuk liburan Idul Fitri tahun 2023 pada kali ini. Untuk yang paling mahal, kemarin saya naik dari Jakarta menuju ke Kediri, yaitu di kereta api Gajayana dengan harga tiket 1.690.000. Jadi ini saya bareng istri saya untuk naik kereta api Sembrani kelas luxury berdua itu habis sekitar 3.080.000. Nah, untuk kereta api Sembrani sendiri itu kelasnya eksekutif dengan kelas luxury itu persis plek-ketiplek dengan kereta api Gajayana. Jadi eksekutifnya ini menggunakan eksekutif New Image angkatan 2016-2017 dan luxury-nya itu menggunakan luxury generasi kedua dengan konfigurasi seat 1-2. Apabila kita naik dari arah Surabaya menuju ke Jakarta, kelas luxury-nya itu terletak di rangkaian kereta api paling belakang sebelum pembangkit seperti itu. Dan perjalanan dari Surabaya menuju ke Jakarta, kereta api Sembrani sekarang udah cepet banget ya. Sekitar 8 jam, 9 jam, karena kereta api Sembrani sekarang sudah diperbolehkan kecepatan maksimal sampai 120 km per jam. Dan untuk pemberhentiannya ini lebih banyak daripada kereta api Argo Bromo Anggrek. Jadi untuk kereta api Sembrani itu pemberhentiannya ada di Stasiun Lamongan, lanjut Stasiun Bojonegoro, Stasiun Cepu, Stasiun Ngrombo, kalau nggak salah ada juga, Semarang Tawang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Jatinegara, dan tujuan akhirnya yaitu di Stasiun Gambir. Nah, untuk kereta api Argo Bromo Anggrek untuk saat ini tuh menjadi kereta api tercepat yang menghubungkan kota Surabaya dengan kota Jakarta. Jurusannya itu persis plek-ketiplek dengan kereta api Sembrani. Tetapi untuk kereta api Argo Bromo Anggrek itu tuh menggunakan luxury generasi pertama, jadi konfigurasi seatnya adalah 1-1 dan itu lebih mahal ya pastinya. Untuk kereta api Argo Bromo Anggrek sendiri yang kelas luxury sleeper itu tiketnya susah banget untuk didapatkan. Untuk kereta api Argo Bromo Anggrek kenapa kok bisa lebih cepat? Karena pemberhentiannya lebih sedikit dan pemberhentian di suatu stasiun itu juga singkat banget. Jadi untuk kereta api Argo Bromo Anggrek dari Surabaya Pasar Turi itu langsung menuju ke Bojonegoro, tembak langsung Semarang Tawang, Pekalongan, Cirebon, dan tujuan akhirnya Stasiun Gambir. Jadi perjalanan dari Surabaya menuju ke Jakarta apabila naik kereta api Argo Bromo Anggrek itu hanya sekitar 8 jam sekian. Jadi keberangkatan kereta api Argo Bromo Anggrek itu dari sini tuh sekitar pukul 9 malam. Jadi selisih kurang lebih 1,5 jam dengan kereta api Sembrani. Tetapi ketibaan di Stasiun Jakarta Gambir itu nggak terlalu beda jauh. Jadi cuma berbeda sekitar setengah jaman doang. Edan emang Argo Bromo Anggrek.
berada di stasiun Gambir. Ada kesusunan terkait kereta api sebelah kiri mulai dari depan, paling belakang rombongan yang tersedia kereta api sebelum dan kami informasikan bagi Anda pemegang tiket dengan tanda tempat duduk eksekutif 1 sampai dengan eksekutif 5 di bawah itu menunggu lebih bergeser ke arah selatan. Sekitar pukul 7 malam, rangkaian kereta api Sembrani dipersiapkan masuk di jalur 1 stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan coba lihat, penumpang yang naik dari pemberangkatan awal yaitu stasiun Surabaya Pasar Turi ini rame banget. Dan bahkan untuk di kelas luxury itu udah ada 16 penumpang. Jadi 10 penumpang lagi, entah itu nanti bakal naiknya dari mana, bisa jadi dari Lamongan, Bojonegoro, Cepung, Rombo, ataupun Semarang Tawang, atau stasiun-stasiun lain. Ini mantep banget nih. Coba lihat, ini ramai banget asli. Mantap, penuh nih. Tiketnya habis untuk malam ini ya. Oke, rangkaian kereta api Sembrani sudah dipersiapkan di jalur 1. Dan untuk kereta kelas luxury itu terletak di bagian belakang rangkaian. Mari kita menuju ke bagian belakang karena kita naik di kelas luxury. Jadi untuk kereta api Sembrani pada kali ini itu membawa 9 kereta eksekutif, 1 kereta makan, 1 kereta kelas luxury, dan 1 kereta pembangkit. Lumayan panjang nih untuk kereta api Sembrani ya. Nah ini dia kereta kelas luxury. Jadi terletak di bagian paling belakang. Belakang dari kereta kelas luxury adalah kereta pembangkit dan semboyan 21. Di sini papan namanya khusus ya untuk kelas luxury menggunakan warna hitam ditambah dengan fontnya itu warna emas. Oke, mari kita masuk. Nah, sini Mas ya. Oke, kita masuk di kelas luxury. Oke, jadi konfigurasi seatnya adalah 1, 2, dan di sini itu langsung ada minibar. Minibarnya ini merupakan tempat untuk prama atau prami khusus di kelas luxury. Nah, konfigurasi seatnya 1, 2 seperti ini, dan ciri khasnya untuk luxury generasi kedua itu tuh menggunakan cangkang seperti ini. Jadi sebagai pembatas antar penumpang, tetapi di sini untuk privasinya kurang ya. Nah, saya duduk di seat nomor 6B6C. Ketemu lagi. Oke, saya sekarang sudah berada di dalam kereta kelas luxury, kereta api Sembrani. Dan ini perjalanan malam langsung dibagikan selimut. Oke, masih Mas ya? Jadi perjalanan malam langsung dibagikan selimut. Di sini tuh selimutnya masih disegel menggunakan plastik seperti ini. Ini mantep banget ya, masih istilahnya baru dicuci nih. Dan untuk fasilitasnya itu sebetulnya nggak terlalu beda jauh dengan kelas luxury di kereta api Gajayana karena ini memang sama. Jadi di sini langsung ada audio video on demand. Di dalam audio video on demand-nya itu langsung ada colokan USB untuk mengisi daya bisa juga. Ditambah lagi ada kresek untuk mengumpulkan sampah. Di sini ada stop kontak untuk mengisi daya. Ada gantungan. Jadi kita bisa naruh barang di sini, cantel-cantelan kayak gitu. Dan di bagian sini itu tuh ada tombol, jadi tombolnya ini digunakan untuk mengatur electric seat-nya, jadi untuk mengatur leg rest-nya ataupun sandaran kursinya. Dan ada juga colokan USB untuk mengisi daya. Ada tombol di sini juga, itu attendance call, jadi untuk memanggil kru. Jadi apabila kita membutuhkan bantuan, kita bisa memanggil kru menggunakan tombol ini. Di bagian sini juga ada lampu baca, berfungsi dengan baik lampu bacanya. Tetapi yang bikin beda dari kereta api Gajayana yang saya naiki kemarin, untuk di kereta api Gajayana itu tuh langsung dipinjemi headset. Jadi headsetnya untuk menikmati audio video on demand. Tetapi di kereta api Sembrani kelas luxury ini belum ada. Dan untuk menikmati audio video on demand itu tuh membutuhkan kabel yang lumayan panjang. Karena di sini jarak kursi dengan audio video on demand itu sekitar 1 sampai 1,5 meter. Terutama apabila kita duduk di seat yang paling ujung, itu panjang banget, bahkan bisa membutuhkan 2 sampai 2,5 meter kabelnya kayak gitu. Jadi apabila kita nggak di
pinjemin, ya gimana cara kita ingin menikmati audio video on demand-nya. Ya walaupun isi audio video on demand-nya ya kayak gitu-gitu doang sih kalau menurut saya. Terlalu monoton dan kurang improve. Yang ingin saya lihat dari kereta api Sembrani kelas luxury ini adalah pelayanannya. Apakah sama seperti saat saya naik kereta api Gajayana kelas luxury kemarin dari Jakarta menuju ke Kediri. Jadi jarak antara saya naik kereta api Gajayana dengan kereta api Sembrani ini tuh kurang lebih sekitar 6 hari. Dan katanya saat saya naik kereta api Gajayana kemarin itu menggunakan new concept. Dan ekspektasi saya untuk naik kereta api Sembrani ini juga udah tinggi nih. Mari kita lihat apakah ada yang berbeda atau sama. Di sini tuh langsung disediakan air mineral juga, ada bottle holder di sebelah sini, dan di armrest itu bisa kita buka dan di dalamnya ada meja lipat kecil. Jadi meja lipatnya ini bisa digunakan untuk makan ataupun bekerja kayak gitu. Jadi kurang lebih sekitar 13 menit lagi kereta api Sembrani yang saya naiki akan segera diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi jarak antara stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke Jakarta Gambir itu kurang lebih 725 km. Untuk kereta api Sembrani itu waktu tempuhnya sekitar 9 jam 2 menit seperti itu. Keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi sekitar pukul 19.25. Jadwal ketibaan di stasiun Gambir itu sekitar pukul setengah 5 pagi. Sebelum kita berangkat, mari kita lihat lokomotif berdinas untuk kereta api Sembrani pada malam hari ini. Itu lokomotif CC206 berapa. Let's go, kita menuju ke paling depan. Ini dia lokomotif dinas dari kereta api Sembrani pada malam hari ini, yaitu CC206 1305 atau CC20605 di Pondok CN atau Cirebon. Jadi di belakang lokomotif tuh langsung eksekutif 1, lanjut sampai eksekutif 9, kereta luxury, dan paling belakang adalah kereta pembangkit. Jadi ini sekitar pukul 19.18, jadi kereta api yang segera tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi adalah kereta api tambahan. Jadi rutenya cukup unik ya, dari Gambir menuju ke Purwokerto, lanjut menuju ke Yogyakarta, Surabaya Gubeng, dan tujuan akhirnya stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi ini keberangkatan pagi baik dari Surabaya maupun dari Jakarta. Ini salah satu kereta api tambahan di Lebaran Idul Fitri tahun 2023. Namanya KA tambahan GMR SGU SBE. Mantap bukan uniknya? Wah, kereta makan dari kereta api Sembrani pada malam ini keren banget ya. Di sini tuh tersedia tempat wudhu, coba lihat. Dan untuk tempat makannya tuh seperti ini. Ini mantap banget, konsepnya kayak out of the box kayak gitu ya. Ini kelihatan lebih mewah, lebih cozy, dan kelihatan luxury seperti itu. Ini mantap ya. Jadi ada tempat untuk makan untuk para penumpang. Kursinya berhadapan-hadapan seperti ini. Ditambah kayak ada ornamen-ornamen khusus kayak gitu ya. Ini keren banget nih. Nanti malam kita menuju ke sini ya. Ini saya Mas. Oke, kita menuju ke belakang. Jadi di sini juga ada musola, tempat untuk sholat. Wih, luas banget. Keren ya. Ini pertama kali nih saya tahu kereta makan seperti ini. Di kereta api Sembrani. Saya kira pakai New Image juga, ternyata bukan. Di sini menggunakan M1 08206. Nah, ini nih. Kereta api Sembrani yang saya naiki sudah berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi.
Jadi ini perjalanan malam. Ya udah, kita tinggal menikmati perjalanan dan menikmati servis yang ditawarkan di kereta Sembrani kelas luxury ini. Jadi ekspektasi saya ini udah macam kayak saya naik kereta api Gajayana kelas luxury kemarin. Mari kita lihat ya, apakah berbeda, apakah sama. Karena kemarin dibilangnya itu new concept. Apakah new conceptnya juga diaplikasikan di kereta Sembrani ini? Mari kita lihat nanti. Oke, ini servis pertama langsung mendapatkan welcome drink. Jadi seperti kereta api Gajayana kemarin ya. Saya pilihannya apa aja, Mas? Kacang hijau sama apel kan? Cuma 2 ya? Iya. Apel aja saya. Versi default ya. Oke. Mohon maaf ya. Oke. Oke. Masih banyak ya, Mas ya? Senang hati Pak. Oh, apel. Jadi servis pertama di sini kita langsung mendapatkan welcome drink, dan untuk welcome drinknya ini menggunakan gelas kaca juga, dan hanya tersedia 2 pilihan, yaitu kacang hijau dan jus apel. Saya memilih jus apel. Jadi untuk servis pertama itu sama seperti kereta api Gajayana kelas luxury, tetapi di sini cuma ada 2 pilihan. Kemarin naik Gajayana ada 3 pilihan ya, yaitu apel, jeruk ditambah dengan kacang hijau juga kalau nggak salah. Oke, kita nikmati welcome drink. Sekitar pukul 20:12, jadi ini dibagikan servis kedua dari kereta api Sembrani kelas luxury. Jadi di sini ada 2 pilihan makanan. Yang pertama ada nasi sei ayam, dan yang kedua ada nasi sapi lada hitam. Jadi seperti naik kereta api Gajayana kelas luxury kemarin ya, untuk makanannya ini terdapat 2 pilihan. Kemarin di kereta api Gajayana ada nasi ikan dori dan nasi ayam. Di kereta api Sembrani ini ada nasi sapi lada hitam dan nasi sei ayam. Oke, mari kita lihat. Dan di sini tuh juga langsung mendapatkan air mineral aqua. Ditambah lagi kita juga langsung mendapatkan puding. Pudingnya tuh ada wadah khusus kayak gini ya. Dan untuk makanannya di sini itu juga dikasih nampan khusus. Jadi kayak tempat khusus. Ini persis kayak pesawat sih. Untuk nasi sei ayam itu tuh dalemannya seperti ini. Jadi langsung tersedia nasi, ada sei ayamnya, dan ada sayurannya. Jadi sayurannya di sini tuh digoreng kering seperti ini. Ada sambelnya, ditambah ada tahu. Dan untuk nasi sapi lada hitam langsung tersedia sapi lada hitamnya, ada nasi, ada telur, dan ada sayurannya. Ditambah dengan saus manis nih kelihatannya. Mari kita makan. Oke, mari kita coba. Ini pertama kali nih saya mendapatkan menu makan nasi sei ayam. Biasanya apabila kita naik kereta api unggulan, kita bakal mencoba nasi sei sapi. Tetapi untuk kali ini nasi sei ayam. Di sini tuh sambelnya juga menggunakan sambal matah ya. Jadi kelihatannya pedes. Dan ada sayuran kering ini. Ini daun singkong sepertinya. Baunya persis kayak menu sei sapi sih, jadi kangen menu sei sapi. Seru nih makan sei sapi naik kereta api Taksaka gitu ya. Wadidaw. Oke, kita coba nih sei ayamnya. Ini klasis, das is costly. Jadi untuk rasa dari sei ayamnya itu tuh nggak terlalu beda jauh dengan rasa sei sapinya, cuma bedanya ini menggunakan daging ayam kayak gitu. Dan untuk sambelnya kita coba ya. Sambelnya juga pedes, nasinya masih hangat. Ini lebih perfect lagi apabila dicampur semua. Jadi antara sambel, daun, daging ayamnya sama nasi yang masih hangat dicampur jadi satu. Das is costly.
enak banget, recommended nih. Apabila ada di kereta makan atau dijual secara komersial, bakal lebih keren nih. Ini cuma ada di layanan kereta kelas luxury untuk nasi se ayam, mantap. Sekitar pukul 20:50 ini servis ketiga langsung dibagikan. Jadi servis ketiganya di sini adalah kita mendapatkan pilihan minum lagi, tetapi kali ini adalah minuman hangat. Jadi ada pilihan teh atau kopi. Dan untuk kesempatan kali ini saya memilih teh tanpa gula. Ih, sedap banget nih. Dan kita juga langsung mendapatkan roti. Jadi rotinya ini dari Good Bread. Ini tuh kerjasama ya. Jadi bukan dari PT KAI-nya, ini kerjasama dengan pihak ketiga nih. Ini bahasa Perancis, mocone koyo piye aku yo bingung ki. Jadi ini ada suatu franchise kayak gitu yang kerjasama dengan PT KAI menyediakan rotinya. Jadi kemarin saat naik kereta api Gajayana, kita juga mendapatkan servis seperti ini. Jadi kurang lebih memang servisnya untuk di kereta kelas luxury itu sama, memang menggunakan new concept, tetapi ya berbeda cuma pilihannya doang. Untuk makanannya menunya berbeda, dan untuk jusnya juga variannya berbeda, tetapi untuk konsepnya itu sama. Ini mantap banget ya, dengan harga tiket 1.540.000 dan kita dapat rangkaian yang lumayan nyaman nih untuk di kereta api Sembrani kelas luxury ini. Kalau menurut saya ya worth it aja. Tetapi kalau menurut saya pribadi, selama dari Surabaya Pasar Turi menuju ke Bojonegoro ini AC-nya kurang dingin kalau menurut saya pribadi. Tetapi untuk peredam guncangannya di kereta kelas luxury ini mantap banget. Jadi selama perjalanan dari Surabaya menuju ke Bojonegoro ini anteng. Tetapi mari kita lihat dari Bojonegoro sampai menuju ke Jakarta seperti apa ya. Masih sekitar pukul 9 malam, tetapi di kereta Sembrani kelas luxury ini lampunya sudah diset menjadi mode malam. Jadi untuk lampu utama di sini itu dimatikan dan hanya ada beberapa lampu yang dinyalakan secara redup seperti itu. Jadi cocok banget untuk tidur dan untuk menikmati perjalanan sampai menuju ke Jakarta. Jadi perjalanan menuju ke Jakarta itu masih lama banget karena ketibaan di sana itu sekitar pukul 4:30 pagi. Dan untuk di dalam kereta Sembrani kelas luxury ini tuh belum penuh. Jadi pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Cepu, lanjut stasiun Rombo, dan pemberhentian selanjutnya yaitu berada di stasiun Semarang Tawang. Kemungkinan nanti dari stasiun Semarang Tawang bakal penuh nih di kereta api Sembrani. Ini tuh sekitar pukul 22:22. Jadi posisi kereta api Sembrani yang saya naiki ini udah lepas dari stasiun Rombo. Nah, dari stasiun Rombo sampai ke stasiun Semarang Tawang, kereta api Sembrani diperbolehkan sampai kecepatan maksimal yaitu sampai kecepatan 120 km per jam. Dan hasilnya saat berjalan ngebut banget. Ini anteng banget rangkaian kereta api Sembrani kelas luxury. Saya seneng banget nih. Jadi selama perjalanan dari Surabaya dan hampir tiba di Semarang kurang lebih ya sekitar 40 menitan lagi, ini tuh saya nggak ngerasa, istilahnya nggak gemblodak ya rangkaiannya, dan nggak berisik-berisik amat, dan anteng banget. Berbeda jauh saat saya naik kereta api Gajayana kemarin, itu saya naik kelas luxury, itu tuh goyangannya kerasa banget kereta api Gajayana. Tetapi untuk di kereta api Sembrani ini luar biasa keren nih kalau menurut saya pribadi. Coba dengerin nih, suaranya ya kayak gini doang, nggak sampai goyang-goyang, kemudian nggak kayak gitu. Ini keren nih rangkaian kereta api Sembrani ternyata sekarang. Jadi 100 km per jam lebih, dan di dalam kereta kelas luxury ini lumayan nyaman nih. Gemblodaknya minim banget dan saya seneng nih. Ini kecepatan bisa sampai 120 km per jam, tetapi tetap anteng, nggak goyang-goyang di dalam kereta. Ini suatu kenyamanan sih. Mantap. Selama perjalanan dari Surabaya menuju ke Semarang ini dan lepas dari stasiun Semarang Tawang, AC di dalam kereta kalau menurut saya cukup gerah. Jadi di sini tuh saya sampai keringetan kayak gini ya, bener-bener keringetan. Dan kalau menurut saya pribadi, apabila sampai keringetan kayak gini tuh akhirnya fungsi selimut tuh nggak ada gunanya kayak gitu. Ini kalau menurut saya lumayan gerah sih. Aduh. Di bagian tengah di seat nomor 6 ini tuh agak gerah. Jadi untuk kereta Sembrani kelas luxury, terutama luxury generasi kedua, itu tersedia 26 kursi. Konfigurasi seatnya adalah 1-2. Dan keunggulan dari kereta kelas luxury seperti ini,
semua kursinya itu bisa searah dengan arah kereta api. Berbeda apabila kita naik kelas luxury generasi pertama yang hanya tersedia 18 kursi di dalamnya, itu ada setengah seat atau 9 kursi yang berjalan mundur, karena untuk kursi yang berada di luxury generasi pertama itu tidak bisa diputar sesuai dengan arah kereta. Jadi ya gambling nih kita apabila pesen tiketnya. Jadi untuk teman-teman yang udah langganan kelas luxury sleeper yang generasi pertama itu udah pasti tahu mana kursi yang mundur, mana kursi yang maju seperti itu. Dan biasanya kursi yang maju itu lebih cepet habis kayak gitu. Ya, walaupun lebih mahal, tetapi untuk kereta api Argo Bromo Anggrek di jalur Surabaya, Semarang sampai ke Jakarta itu memang susah banget untuk mencari tiket kelas luxury sleeper. Padahal tiketnya lebih mahal daripada kelas luxury generasi kedua di kereta api Sembrani. Aduh, ini sayang banget ya. Keringetan kayak gini ya. Ini saya buka laptop mau kerja dan tadi saya cek jaringan wifi-nya. Di sini tuh ada free wifi dari KAI ya. Jadi itu ada namanya Alamba KAI Free Wifi dan ada juga KAI Free Wifi. Tapi waktu mau dikonekkan itu kayak nggak connect. Nah, nggak bisa connect. Yang bisa connect namanya itu Alamba KAI Free Wifi. Tapi kayak gini terus sih dari tadi. Mari kita coba untuk browsing aja lah ya. Ini kelihatannya belum connect. Bisa ternyata. Oh, nggak bisa. Tak bisa. Iya nih, apabila kita naik kereta api kayak gini tuh kurangnya cuma wifi ya. Kalau ada free wifi yang bisa dipakai, ini cocok banget. Sekitar pukul 03.57 kita berjalan langsung di stasiun Bekasi. Dan untuk pemberhentian selanjutnya untuk kereta api Sembrani adalah di stasiun Jatinegara. Jadi walaupun kereta api Sembrani sudah bisa sampai kecepatan 120 km per jam, tapi kereta api Sembrani ini tidak termasuk dalam jajaran kereta api unggulan. Dan untuk pemberhentiannya dari stasiun Surabaya Pasar Turi itu masih berhenti di stasiun Jatinegara. Berbeda dengan kereta api Argo Bromo Anggrek, dari Cirebon itu langsung menuju ke Jakarta Gambir. Jadi tidak berhenti di stasiun Jatinegara lagi. Selimutnya ini dikembalikan ya, tidak untuk dibawa pulang. Oke, masih ya mas ya. Jadi apabila teman-teman turun bukan di tujuan akhir, ya udah selimutnya itu ditaruh di kursi aja, ditinggal, jangan dibawa pulang. Nanti bakal dikumpulkan sendiri oleh petugas yang bertugas di kereta kelas luxury kayak gitu. Oke, makasih banyak. Satu aja. Oke, jadi ini sebelum kita tiba kita mendapatkan layanan hot towel. Jadi ini mantep banget. Ini buat refreshmentnya, karena kita sudah melakukan perjalanan yang cukup panjang dari Surabaya menuju ke Jakarta, kurang lebih 9 jam. Wah, seger dan bikin melek nih langsung. Enak banget. Ini salah satu layanan yang mantep sih kalau menurut saya dari PT KAI untuk kereta kelas luxury kayak gitu. Mantap. Sebelum kita tiba, kita mendapatkan coklat dari Monggo. Jadi di sini tuh untuk snacknya tuh sekarang udah disebar ya. Kalau dulu kan kita naik kereta kelas luxury itu snacknya tuh dijadikan satu kotak, tetapi snacknya macam jus, puding, terus kacang, terus snack lainnya itu disebar sekarang. Jadi pudingnya itu saat makan berat, dan kayak coklat pengganti kacang kayak gini tuh dibagikan saat kita mau tiba gitu. Ini salah satu inovasi yang mantap juga nih kalau menurut saya. Oke, alhamdulillah tepat pada pukul 04.27 sesuai jadwal kita sudah tiba di tujuan akhir, yaitu di stasiun Gambir. Mari kita ambil barang-barang untuk turun ya. Oke. Gak ada ketinggalan kan?
Mas, masih banyak ya Mas ya. Nah, rangkaian kereta api Sembrani ini nanti bakal berangkat menuju ke stasiun Jakarta Kota untuk istirahat dan guna untuk persiapan keberangkatan nanti pagi sebagai Sembrani tambahan dari Gambir menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan untuk di daerah operasi 1 Jakarta itu ada lagu Nada Kedatangan, judulnya Kicir-Kicir. Nah, kayak gini nih lagunya. Ini kereta api Sembrani masuk di jalur 2. Kita langsung menuju ke sana yuk, ke tempat kedatangan. Yang barusan masuk di jalur 4 ini adalah kereta api Bima. Di sini kereta api Sembrani dan di sini kereta api Bima. Dua-duanya itu sama-sama dari Surabaya dan tujuan akhirnya adalah Jakarta Gambir. Sembrani adalah kereta api dari stasiun Surabaya Pasar Turi via Semarang menuju ke Gambir. Jadi via jalur Pantura full jalur utara. Sedangkan kereta api Bima itu dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Jakarta Gambir via Yogyakarta Purwokerto. Jadi kereta api Bima jalurnya itu via jalur selatan seperti itu. Ini Pantura, ini selatan. Kelasnya untuk kereta api Bima adalah eksekutif priority. Alhamdulillah sekarang perjalanan saya naik kereta api Sembrani kelas luxury sudah tiba di tujuan saya sekaligus tujuan akhir dari kereta api Sembrani yaitu di stasiun Gambir. Ternyata secara out of the box rangkaian kereta api Sembrani di kelas luxury itu nyaman banget. Jadi perjalanan dari Surabaya menuju ke Jakarta dengan harga tiket Rp1.540.000 ditambah dengan layanan atau servis yang ditawarkan, kalau menurut saya cukup worth it untuk perjalanan malam. Jadi itu tadi merupakan perjalanan mewah saya dari Surabaya menuju ke Jakarta naik kereta api Sembrani kelas luxury. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.